Apakah kita masih ingat kapan pertama kali kita melangkahkan kaki? Bagaimana senyum ibu saat melihat anaknya mengucapkan 1-2 huruf? Bagaimana kita mengulangi huruf yang telah diucapkan, lalu belajar mengucapkan huruf yang lain? Dari 1 huruf menjadi 2 huruf, 3 huruf, hingga kita berhasil membuat 1 kata. Bagaimana mungkin kita masih ingat hingga sekarang dongeng Nabi yang selalu diulang-ulang ibu sebelum kita beranjak tidur? Bayangkan betapa kita telah belajar cukup bijak untuk melafalkan 1 kata hingga mampu berbicara. Kita telah melewati pengalaman belajar yang luar biasa saat kecil, yang perlahan kita tinggalkan sekarang. Kita seakan dikejar waktu dan melakukan segalanya dengan terburu-buru. Kita telah menempatkan hidup kita di atas segala-galanya, atas nama hidup yang sangat keras. Seperti halnya saya mencintai wangi bunga yang baru mekar, saya juga mencintai sebuah buku yang baru saja saya baca. Buku itu berjudul Semua Ikan di Langit karya Ziggy Zaziazio-Finanzabliski. Buku itu berbicara tentang ruang angkasa. Kisah sebuah bus yang melaju anggun di ruang angkasa. Buku itu menempati ruang spesial di pikiran dan hati saya karena tokoh utamanya adalah sebuah bus. Kita juga menemukan tokoh lain seperti ikan, kecoa, kamar, sepatu, dan benda-benda yang sengaja dihidupkan. Sama halnya dengan perjalanan si bus di ruang angkasa, saya juga telah melewati beberapa perjalanan yang menyenangkan dalam cerita-cerita di buku tersebut. Sebuah cerita yang menghibur karena kita diajak meninggalkan kehidupan manusia yang selalu ditempatkan sebagai pusat. Sebuah cerita di mana kita tak perlu berhadapan dengan perdebatan panjang tentang konstruksi laki-laki dan perempuan, maskulinitas, femininitas, dan segala halnya. Di dunia nyata ini, bagaimana kita berpikir tentang bus, kursi, jendela, ataupun sepatu? Apakah kita hanya melihat mereka sebagai benda mati yang tak punya cerita dan jiwa? Padahal, hanya kursi yang mampu menyimpan cerita panjang dari orang-orang yang telah mengobrol di atasnya. Hanya kursi yang tahu rahasia terbesar dalam satu cerita. Hanya sepatu yang paling merasakan betapa menyenangkan sekaligus menyedihkannya suatu perjalanan. Barangkali kita perlu menyisihkan sedikit jiwa kita kepada mereka demi membayar hidup yang serba terburu-buru ini.
doon malam ako. Ito na sige.